Kerja keras kita tidak akan menentukan hasil siapa yang akan jadi gubernur, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan siapa yang akan jadi gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Tapi yang kami pastikan bahwa ketika pasangan beramal diamanati oleh masyarakat Sulawesi Tengah untuk menjadi gubernur, kami pastikan baju gratis akan kami laksanakan. Kami pastikan BPJS gratis akan terlaksana, jalan yang mulus akan terlaksana, dan petani yang berdaya karena mendapat asuransi dari pemerintah tentang lahan-lahan persawahannya pasti akan terlaksana. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat di Sulawesi Tengah yang terpaksa harus mengubur cita-citanya untuk tidak bisa menduduki bangku kuliah karena mereka tidak memiliki biaya untuk itu. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi warga di Sulawesi Tengah saat ini dan ke depan yang tidak bisa berobat, yang harus mendekam di rumah menahan rasa sakit karena mereka tidak punya jaminan kesehatan. Kami tidak ingin lagi ada petani yang mengeluh karena harga bahan mereka, harga pertanian mereka selalu naik turun harganya. Tidak ada kepastian harga bagi petani kita. Lompatan bahwa orang Sulawesi Tengah harus bisa lebih dari orang-orang yang ada di Jawa. Ini namanya. Oleh sebab itu harus izinkan saya. Karena ke depan saya ingin sapi yang 100 kilo menjadi 500 kilo. Dan itu kita sudah mulai. Dengan inseminasi. Dengan buatan apa sudah berlaku. Dan kita ini. Dan kemudian saya kasih kawin. Kawin kelapa. Kelapa bangga, kelapa halmahera. Dan kelapa buol. Menjadi akhirnya kita temukan kelapa renja yang tingginya begini lebih efektif. Dan kalau kelapa dalam dulu hanya satu hektar 1 ton. Tidak sampai 1 ton. Ke depan kita punya kelapa 1 menjadi. Halo, selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Berita Pilkada. Kami menyajikan beragam informasi seputar pemilihan kepala daerah 2024 bersama saya Vera Bahaswan. Dan kali ini spesial kita akan membahas terkait dengan bagaimana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk Pilgub Sulawesi Tengah. Dan sudah hadir bersama saya di sini adalah untuk membahas di studio ada Rizvi Renol, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dan juga Christian Adiputra Oruwo, Divisi Teknis Penyelenggaraan. Selamat sore Pak Rizvi dan juga Pak Kris, apa kabar? Selamat sore Mbak. Terima kasih sudah menyempatkan waktu baik. untuk hadir di studio Metro TV, dan kita akan berbincang terkait, saya akan mulai dengan debat tadi malam yang sudah diselenggarakan. Apa sebetulnya catatan, evaluasi atas penyelenggaraan yang sudah dilakukan tadi malam? Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya itu Mbak. Untuk evaluasi debat kandidat pertama yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, kami bersyukur dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah terlaksana dengan baik. Dan kami berterima kasih kepada seluruh kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah telah berpartisipasi aktif, baik itu dari calon, terus partai pendukung, LO, dan tim pendukung pasangan calon. Dan alhamdulillah acara semalam berjalan dengan baik dan lancar. Luar biasa bagi teman-teman yang telah banyak membantu kami dalam penyelenggaraan debat pertama ini, kami ucapkan terima kasih. Nah, saya ke Pak Kris kemudian, secara alur teknis penyelenggaraan, apakah memang sudah sesuai dengan yang direncanakan sejak awal, Pak? Iya, dari awal kan kita sudah briefing semua, dan puji Tuhan sepanjang penyelenggaraan tadi malam itu sudah sesuai dengan yang kita sepakati bersama, termasuk dengan tahapan-tahapan di dalam setiap segmennya sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Baik, sudah sesuai semua begitu ya. Kemudian begini, tadi malam itu kan juga ada tema yang dibahas gitu. Kenapa tema itu yang dibahas? Dan masing-masing paslon ini kan menunjukkan bagaimana mereka bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya dari sisi pendidikan, ekonomi, kesehatan gitu. Sebenarnya secara tema besar, apa yang ingin dibahas dan ingin dikemukakan supaya publik khususnya masyarakat di Sulawesi Tengah itu memahami? Jadi membahas tentang tema yang ada di debat pertama ini, tema yang kami angkat itu memajukan daerah dan menyelesaikan persoalan daerah.
Itu tema telah ada dari aturan Juknis kita 1363 yang membahas tentang tema. Jadi ada 6 tema. Kebetulan kami di Provinsi Sulawesi Tengah ini akan melaksanakan 3 debat. Yang pertama semalam, yang kedua insya Allah dilaksanakan pada tanggal 4 November, dan yang terakhir itu di tanggal 18 November, debat terakhir. Dan kedua dan ketiga dilaksanakan di kota kami, di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi memang temanya sudah sesuai dengan yang disepakati. Kemudian untuk tema yang berikutnya, apakah juga sudah ada ketentuannya dalam debat berikutnya? Ya, Pak Rizky? sudah ada itu, Pak. Sudah ada ketentuan debat berikutnya. Insya Allah setelah ini kami akan mengumpulkan panelis yang 2 dan 3 untuk membahas subtema dan pertanyaan ke depan. Seperti debat pertama dan pengalaman kami dalam penyusunan soal tentang debat. Dan kami berterima kasih sekali terhadap tim panelis debat yang telah banyak memberikan bantuan terhadap kami, khususnya Provinsi Sulawesi Tengah, dan memberikan luar biasa soal-soal yang baik yang memang menyinggung lapisan dan kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah. Untuk tema debat berikutnya apa nih Pak? Itu kami nanti membicarakan kepada tim panelis berikutnya. Gitu. Nanti akan bicarakan ya. Baik, saya kemudian ke Pak Kris. Pak Kris, KPU kan tentu memastikan begitu ya debat itu berlangsung dengan netral, kemudian objektif. Apa yang perlu dipersiapkan untuk debat berikutnya sebetulnya? Kita bisa mengambil pelajarannya, evaluasi dari pelaksanaan yang tadi malam. Ya. Saya kira tidak akan berbeda jauh. Semua persiapan-persiapan yang telah dilakukan, baik dari aspek pengamanan, protokoler, dan hal-hal yang bersifat teknis lainnya juga akan kita bahas. Memang ada beberapa evaluasi termasuk masukan dari tim panelis bahwa perlu dilakukan pendalaman berkaitan dengan visi misi paslon yang kemudian sudah dirangkum dalam beberapa pertanyaan oleh tim panelis. Tetapi masukan ini nanti akan kami bahas untuk pada saat debat yang kedua. Baik. Saya kembali ke Pak Rizky. Pak Rizky, apa sebetulnya harapan dari KPU Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan debat? Apa yang bisa didapat oleh publik sebetulnya, khususnya masyarakat Sulawesi Tengah itu dengan adanya debat ini? Jadi terima kasih Mbak. Kami menyelenggarakan debat yang pertama alhamdulillah telah selesai, kedua dan ketiga. Harapan kami dari penyelenggara khususnya KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat menyajikan visi misi pasangan calon yang akan membangun Sulawesi Tengah 5 tahun akan mendatang. Jadi harapan kami, lokalan kami khususnya Sulawesi Tengah itu dapat melihat dan mengetahui visi misi calon kandidat Gubernur Sulawesi Tengah yang merupakan putra terbaik Provinsi Sulawesi Tengah yang akan berkompetensi dalam menduduki jabatan Gubernur 5 tahun ke depan. Harapannya itu bahwa publik bisa memahami betul begitu ya, dan para paslon juga mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk memahami, memetakan masalah-masalah yang ada di Sulawesi Tengah dan juga bagaimana solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, nanti kita juga akan bahas terkait dengan persiapan teknis dan juga regulasi yang tentunya memerlukan perhatian khusus gitu. Di segmen berikutnya kita akan bahas tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan debat. Tapi usai jeda tetap bersama kami di Berita Pilkada. Didukung oleh Kembali bersama kami di Berita Pilkada, pemirsa. Sebelum kami lanjutkan diskusi, kita review kembali debat tadi malam di mana 3 pasangan calon gubernur Sulawesi Tengah ini telah tampil dalam debat publik perdana di Jakarta. Sejumlah masalah daerah telah mereka kantongi untuk diselesaikan dalam membangun Sulawesi Tengah 5 tahun ke depan. Ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Tengah 2024 tampil dalam debat publik perdana di Jakarta pada 16 Oktober pada Rabu malam. Bekerja sama dengan Metro TV, KPU Provinsi menyelenggarakan debat bertemakan memajukan daerah dan menyelesaikan permasalahan daerah. Paslon nomor urut 1 Ahmad Ali Abdul Karim, paslon nomor urut 2 Anwar Hafid Reni Arniwati, dan nomor urut 3 Rusdi Mastura Sulaiman Agusto telah memiliki strategi penyelesaian segudang masalah di Sulawesi Tengah.
Masing-masing paslon menawarkan program untuk mengatasi permasalahan di Sulawesi Tengah mulai dari masalah infrastruktur, pertanian, pendidikan hingga masalah ekonomi. Masing-masing paslon menarik perhatian 2,2 juta pemilih Sulawesi Tengah. Bicara perspektif ke depan tentang lompatan, ya bukan itu digali, harus ditanya gitu apa pikiran-pikiran kita kemajuan ke depan. Itu yang kurang. Belum bisa penanya-penanya itu. Berarti komposisi pertanyaan. Iya, komposisi pertanyaan dari karena memang semua kita ini mengalami menjadi orang-orang yang pragmatis. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang gampang semua dijawab, yang tidak menjebak orang. Tidak membuat kita seperti tadi. Tanya harus kita ke counter. Tapi tidak itu diberikan lagi. Karena takut segala macam. Tidak perlu takut saya dengan dia. Itu anak-adik saya semua. Iya, berbagai persoalan di Sulawesi Tengah itu memerlukan perhatian dan kerja nyata. Di bidang ekonomi misalnya kita masih temui banyak keluhan ibu-ibu soal mahalnya kebutuhan bahan pokok. Di bidang kesehatan kita masih menemui banyak masyarakat kita yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Demikian juga di bidang pendidikan, banyak anak-anak kita yang putus sekolah dan juga mereka tidak bisa melanjutkan di bangku kuliah misalnya karena ketiadaan pembiayaan. Kemudian juga infrastruktur yang belum memadai yang menghambat mobilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang paling serius adalah masalah pengangguran yang segera harus mendapat penanganan dari pemerintah. Sebuah pertanyaannya sih menarik, karena itu menyangkut pembangunan di Sulawesi Tengah. Kemudian beberapa pendekatan-pendekatan yang coba kita tawarkan itu bersesuai dengan kondisi yang ada hari ini. Dan kemudian memang tentang kemiskinan dan lain-lain. Kami melihat ada permasalahan di Sulawesi Tengah yang kami akan selesaikan. Kalau bukan persoalan itu ngapain saya harus meninggalkan Jakarta. Tapi kalau ada permasalahan Sulawesi Tengah, kami berdua insya Allah mewakafkan diri kami untuk menemani masyarakat Sulawesi Tengah. Karena kenapa? Kami adalah harapan baru Sulawesi Tengah. Kita lanjutkan perbincangan, saya ke Pak Kris. Pak Kris, sebetulnya apa saja tantangan terbesar yang dihadapi KPU dalam menyelenggarakan debat, terutama dari segi teknis dan juga partisipasi pesertanya? Ya, pertama selain penyelenggaraan debat itu, tentunya kami juga ada tahapan yang lain. Sehingga dari 5 komisioner yang ada tentunya harus berbagi dan untuk mengkomunikasikan itu. Karena harus paralel ya? Iya, kami untuk mengkomunikasikan kan itu butuh kesepakatan dari para pimpinan komisioner. Sehingga kami mengambil alternatif, kadang-kadang mendiskusikan ini melalui Zoom. Tetapi dengan pengalaman di debat pertama ini bisa kita atasi semua itu. Memang harus dimaklumi oleh pihak konstituen dan lain sebagainya, publik ya, bahwa mungkin tidak semua komisioner itu bisa hadir karena adanya tahapan lain yang juga butuh perhatian khusus. Berkaitan dengan misalnya logistik dan lain sebagainya. Demikian. Baik, karena harus berbagi personil, maka itu menjadi tantangan tersendiri. Tapi akhirnya tadi malam bisa berjalan dengan lancar, dengan mulus, walaupun keterbatasan personil begitu ya, Pak Kris? Iya, itu tentunya komitmen bersama ya, rekan-rekan yang lain, para pimpinan, sehingga bisa terlaksana dengan baik. Dan kami menaruh hormat kepada para pimpinan yang lain, yang kemudian konsen juga untuk mengambil bagian dalam proses mendiskusikan sehingga penyelenggaraan debat itu bisa terlaksana dengan baik. Bagaimana dengan evaluasi keterlibatan ataupun partisipasi dari peserta sendiri maupun juga para pendukung yang dibawa? Apakah memang sudah sesuai dengan aturan atau bagaimana? Ada catatan tidak? Ya, kita bisa melihat sendiri dalam tayangan debat tadi malam bahwa dari setiap paslon itu mengikut sertakan para pendukung. Sebenarnya ada permintaan untuk melibatkan lebih banyak lagi, tetapi memang ada beberapa kendala ya, termasuk dengan ketersediaan ruangan. Sebenarnya kalau misalnya ruangannya lebih besar, kita bisa membiarkan partisipan yang lain, para pendukung itu bisa masuk. Tetapi dengan jumlah yang tadi malam itu mencapai 100 orang per paslon, kami rasa itu sudah cukup memberikan semangat kepada paslon dalam menyampaikan visi misi. Saya kemudian ke Pak Rizvi. Pak Rizvi,
sebetulnya sebelum penyelenggaraan itu ada tidak sih kekhawatiran terkait dengan pelanggaran aturan atau intimidasi selama debat itu berlangsung, atau sudah ada upaya-upaya preventif yang dilakukan sebelumnya? Baik, kalau itu kami tidak ada. Kami tidak ada merasakan selama jadi penyelenggara ini, karena prinsip penyelenggaraan kami itu menyelenggarakan semua penyelenggaraan pemilu sesuai aturan. Terus kami juga yakin dan percaya bahwa teman-teman peserta maupun masyarakat yang ada Sulawesi Tengah itu mendukung segala aktivitas penyelenggaraan pemilu secara baik. Mereka juga, kami biasa berpesan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah untuk menyampaikan pesan-pesan damai dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi jadilah transformer atau penyampai pesan yang bagus, kebahagiaan, terus pesan yang berbeda kita boleh, tapi persaudaraan tetap berlanjut. Dalam hal ini kami berharap bahwa perbedaan itu biasa dalam demokrasi. Cuman tinggal bagaimana tingkat berpikir kita dalam memahami perbedaan pilihan itu. Harapan kami ke depan, buatlah Pilkada Sulteng ini bahagia. Perbedaan itu biasa. Terus menyampaikan pesan-pesan damai. Karena ini kan untuk dalam rangka memajukan, mensejahterakan atau membangun Sulawesi Tengah tercinta ini lebih baik ke depan. Ya, karena semua kandidat punya tujuan yang sama untuk mensejahterakan, memajukan daerahnya, gitu ya. Dan kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda terkait dengan persiapan yang matang itu memang pastinya penting, gitu ya. Namun kesuksesan debat juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakatnya. Nah, di segmen terakhir ini kita akan membahas pentingnya partisipasi publik dan ekspektasi dari KPU terhadap debat berikutnya. Tapi nanti usai jeda tetap bersama kami di Berita Pilkada. Didukung oleh Kembali bersama kami di Berita Pilkada. Saya lanjut ke perbincangan ke Pak Kris dulu. Pak Kris, bagaimana sebetulnya strategi dari KPU untuk memastikan masyarakat itu bisa berpartisipasi, terlibat secara aktif dan juga mendapatkan informasi yang benar gitu? Iya, dalam proses penyelenggaraan debat ini tentunya kami juga menyediakan ruang bagi masyarakat yang sekarang tersedia itu hanya untuk menyaksikan. Memang ke depan ini melihat tanggapan baik di channel YouTube Bayam Metro maupun di yang disiapkan oleh KPU itu ada beberapa tanggapan. Nah, itu saya kira menjadi ruang juga yang perlu menjadi perhatian KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk memasukkan isu-isu yang melalui komentar-komentar untuk masuk di dalam tema untuk debat kedua. Nah, itu menjadi ruang partisipasi bagi masyarakat. Memang selain debat ini juga ada kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dan di situ memungkinkan untuk saling bertukar informasi termasuk dengan kendala-kendala atau harapan-harapan apa yang ingin dieksplor dalam penyelenggaraan. Jadi KPU juga membuka ruang begitu ya, komunikasinya bukan hanya satu arah tapi membuka dua arah. Betul. Juga bisa menerima masukan. Iya, betul. Nah, saya kemudian ke Pak Rizvi. Pak Rizvi, apa sebetulnya indikator kesuksesan debat menurut KPU sendiri dan bagaimana hasil debat dapat mempengaruhi dari kualitas pemilu itu sendiri? Baik, kalau kami melihat dalam konteks kepemiluan ya, indikator tentang partisipasi dan pengaruh debat terhadap kualitas pemilu. Intinya kami dari penyelenggara itu memberikan informasi atau kami tetap memberikan pendidikan pemilih atau pengetahuan tentang kepemiluan kepada masyarakat luas supaya tercipta namanya pemilih berdaulat, yang pemilih yang namanya rasional, yang betul-betul melihat kandidat ataupun calon yang berkompetisi itu secara visi misi, yang mana visi misi nanti dilihat apakah sesuai kondisi yang ada di wilayah kita itu masing-masing. Nah, indikator yang terbaik itu adalah apa? Melihat misalkan setiap tayangan penyelenggaraan atau metode kampanye khususnya di debat, metode kampanye dengan debat. Jadi di situ di debat itu masyarakat dapat melihat sampai mana visi misi dan pasangan calon untuk membangun Sulawesi Tengah ke depan. Terus kualitas pemilu juga akan terjaga. Karena yang awalnya misalkan kita di Sulawesi Tengah itu pemilih tradisionalnya banyak,
akhirnya menjadi pemilih modern atau rasional yang lebih maju tumbuh ke depan. Lebih memahami bukan hanya sosok ketokohannya Ya. saja, tapi apa yang ditawarkan, program apa yang bisa memajukan daerahnya begitu ya. Nah, saya kemudian ke Pak Kris lagi. Pak Kris, menurut Pak Kris sendiri dari debat kemarin yang sudah dilaksanakan dan persiapan untuk menjalankan debat yang akan datang, ini kan tentu evaluasi dari yang kemarin, kemudian muncul perbaikan begitu ya. Di debat berikutnya ini seperti apa kesiapan-kesiapan yang akan dilakukan dan tema yang akan diangkat? Nanti apakah juga sudah diinformasikan kepada masing-masing pasangan calon? Iya, berkaitan dengan waktu pelaksanaan debat, kami sudah menerbitkan surat keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan sudah disampaikan kepada para paslon. SK ini memuat tanggal seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, sehingga para paslon bisa mengatur waktu. Sebab mereka saat ini sedang dalam proses kampanye dalam bentuk lain, ada pertemuan terbatas dan rapat umum. Nah, untuk internal kami sendiri tentunya hasil evaluasi debat pertama itu akan menjadi masukan. Memang panelis yang berikutnya adalah orang yang berbeda, tapi kami telah mempersiapkan para panelis ini adalah para ahli di bidangnya. Ya, kalau yang semalam itu didominasi oleh para profesor dari perguruan tinggi. Agar pertanyaan yang dihasilkan juga betul-betul bisa menyentuh pada akar masalahnya gitu ya? Iya benar. Jadi memang selain akademisi itu kan memberikan masukan yang sangat berharga, sebab mereka selain bertemu langsung dengan masyarakat juga mengajarkan dan membuat solusi-solusi terhadap hal itu. Nah itu juga yang menjadi fokus kami ke depan. Kemudian dari aspek penyelenggaranya juga nanti kami akan upayakan untuk tempatnya lebih memadai sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa berpartisipasi. Yang bisa dihadirkan juga pada saat debatnya. Oke, selain debat, KPU kan juga tanggung jawabnya sangat panjang begitu ya, bahwa penyelenggaraan pemilu ini sampai tuntas sampai dengan November nanti. Nah, penyediaan logistik, kemudian juga simulasi, apakah itu semua sudah dipersiapkan, Pak Rizvi? Alhamdulillah kita untuk Provinsi Sulawesi Tengah kan ada 2 tahapan logistik. Tahap pertama itu telah sampai sekitar 80% atau 90% logistik yang ada di gudang. Terus tahapan kedua ini berkenaan dengan surat suara, terus perlengkapan TPS, surat suara untuk Provinsi Sulawesi Tengah itu akan terkirimkan dan sampai di Sulawesi Tengah itu besok tanggal 18. Sekarang kami dari Provinsi Sulawesi Tengah masih mengadakan loading dari perusahaan ke bandara. Insya Allah sampai tibanya surat suara yang mana itu surat suara utama di Bandara Sisal Jufri di tanggal 18. Jadi paling lama di wilayah masing-masing 3 hari setelah itu. Baik, kita harapkan semoga memang penyaluran distribusinya juga berlangsung dengan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan gitu ya, tidak ada kemoloran. Terima kasih Pak Rizvi dan juga Pak Kris atas perbincangannya di Berita Pilkada kali ini. Semoga juga debat kandidat yang berlangsung memberikan manfaat besar bagi masyarakat Sulawesi Tengah dalam menentukan pilihannya. Dan pemirsa, saya Vera Bahasuan pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa.